Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita, yang maha tahu apapun yang terjadi pada diri kita, maha tahu segala kebutuhan kita, maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah menyuruh kita berdoa bukan karena Allah tidak tahu. Apapun yang kita doakan pasti Allah tahu. Doa bukan memberitahu Allah. Dia maha tahu segala-galanya. Doa yang baik adalah doa yang menjadi ibadah. Doa yang baik adalah doa yang membuat kita masuk ke dalam posisi benar-benar jadi hamba Allah dan menuhankan Allahnya itu benar-benar menuhankan Allah. Jadi si doa itu diperintahkan oleh Allah kita berdoa selain hanya mengucap, tapi yang paling penting hati kita betul-betul jadi merunduk jadi hamba Allah dan tiada selain Allah yang diminta selain hanya Allah. Nah, kalau doanya sudah seperti ini dekat dengan diijabahnya. Karena tidak doa juga kita sudah diberi banyak, lebih banyak yang tidak kita minta yang Allah berikan. Karena kita juga tidak tahu semua yang kita butuhkan, tapi cukup dari dulu sampai sekarang. Dan kalaupun Allah menyuruh kita berdoa, pasti itu untuk kebaikan kita, bukan karena Allah membutuhkan sesuatu dari kita. Kita mengakui atau tidak kepada kebesaran Allah, Allah tetap maha sempurna, tidak berkurang kemuliaannya karena kita membangkang, tidak bertambah karena kita taat. Doa itu adalah doa itu senjata bagi orang yang beriman, dan disebut doa itu muhul ibadah, saripatinya ibadah. Jadi seorang yang doanya ingin mustajab jangan ragu terhadap janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti akan kukabulkan. Kalau Allah sudah janji itu pasti terjadi. Jadi kita nggak usah ragu tentang jaminan dari Allah. Yang kita ragukan justru ini doa merubah diri kita atau tidak, karena doa yang diijabah itu yang benar-benar doa hamba kepada Allah Tuhan. Nah, coba kita lihat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah yang maha agung. Kita benar-benar hamba yang enggak berdaya di hadapan Allah tuh enggak ada apa-apanya. Dan Allah lah satu-satunya kuasa perkasa. Ini udah benar. Kalau doanya dengan begini, hati merunduk. Yang kedua, ciri hamba itu tidak punya apa-apa. Kita ini miskin, papa lahir nggak punya apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Semua yang ada cuma titipan aja sebentar. Ini tubuh bukan milik kita. Kalau ini milik kita ya jangan tua lah. Nggak bisa. Semuanya ini genggaman Allah. Kalau kita berhasil dengan doa, ngaku bahwa saya itu nggak punya apa-apa. Cuma Engkau ya Allah yang memiliki, menguasai, Engkau yang maha kaya, tiada selain Allah. Itu jadi doa yang bagus. Yang ketiga, kita ini bodoh. Seorang hamba benar-benar nggak ngerti kita ini. Coba 5 menit ke depan apa yang akan terjadi? Tidak tahu. Dalam hidup ini kita nyaris nggak tahu, walaupun kita rapat mengadakan perencanaan, tapi kita tidak pernah tahu detail apa yang bakal terjadi. Hidup ini lebih banyak yang kita duga, yang tidak kita duga yang terjadi.
tidak terduga. Nyaris kita tidak tahu rezeki kita di mana, makan apa nanti, bahaya apa. Benar-benar bodoh kita tuh, kita tidak tahu bagaimana ini kuku bisa jadi, dari mana, bahannya apa. Ini aja nggak ngerti. Ini udara kenapa ada nggak ngerti, bodoh. Ketika kita mengakui bodoh di hadapan Allah dan mengakui hanya Allah yang maha tahu segalanya, itu saat doa jadi mustajab. Kita ini tersesat, nggak tahu gimana nih hidup yang benar tuh, tapi Allah yang menunjuki. Tidak ada yang paling tahu jalan terbaik selain pencipta kita. Ngaku. Dan kita ini kotor, kita membuat dosa, mata, telinga, semua dosa. Dan ketika kita ngaku saya ini orang kotor, hina, hanya Allah yang maha suci, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, saya ini orang yang zalim. Merunduk. Jadi tuh, insya Allah itulah saat doa mustajab ketika kita betul jadi hamba Allah yang menuhankan Allah dengan tauhid yang benar, la ilaha illallah. Doa itu doa silahul mu'min. Doa itu senjata. Doa itu tiangnya agama, imaduddin. Doa itu nur samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi. Jadi doa itu luar biasa, dahsyat sekali. Kalau telepon bisa delay, doa saat kita bicara enggak ada satu belahan bumi manapun yang luput dari kekuasaan Allah. Kita mendoakan anak sekarang, doa sekarang sampai, karena anak juga dalam genggaman Allah. Jadi doa itu dahsyat. Doa itu bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain, menggenggam takdir Allah. Tapi Allah memberikan fasilitas. Doa dengan bala itu seperti tempur, doa dengan musibah itu. Mana yang kuat itu saling mengalahkan. Itu sabda Nabi. Jadi kalau doa kita bagus, itu takdir kita bisa mendapatkan takdir-takdir terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Nah, makanya doa yang bagus itu tidak dilihat pada waktu doanya saja, tapi doa yang bagus itu akan kelihatan dari adabnya setiap saat kepada Allah. Hati yang selalu merunduk, rendah hati, hati yang selalu remuk di hadapan Allah, hati yang selalu malu. Jadi akan kelihatan ahli doa itu tidak hanya pada waktu doanya saja, tapi memang doa itu membuat merunduk hatinya tuh. Wah, kalau jumpa dengan orang seperti ini kita minta didoakan, karena doanya bisa menjadi bagian takdir baik akan datang kepada kita, insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana dengan orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah ibadah, tapi udah terasa saya selalu dikabulkan doanya. Sedangkan kita yang sudah maksimal doa seperti belum dikasih. Itu gimana? Jadi banyak yang tidak berdoa dikasih oleh Allah ya, harta dunia dikasih. Tapi apa artinya dikasih dunia kalau nggak dikasih iman? Tidak ada apa-apanya, dunia itu paling bisa mempermudah. Kita doa, kenapa belum dikasih? Pasti dikasih, tapi bentuknya harus yang cocok dengan apa yang Allah terbaik menurut Allah untuk kita. Nggak ada yang lebih sayang kepada kita selain pencipta kita. Anak minta granat, orang tua sayang, kalau dikasih apem, ya tidak cocok minta granat, datang apem. Karena Allah tahu, orang tua tahu granat ini menghancurkan dirinya. Jadi misalkan Pak Harif minta apa ke Allah, itu pasti didengar, nggak ada satupun yang tidak terdengar. Lah nggak minta juga dicukupi. Tapi kenapa nih saya ingin A yang datang B? Lah Allah tahu bahayanya A. Tapi kenapa saya udah minta nggak dikabul-kabul? Permintaan itu jadi penggugur dosa. Atau ditunda, enggak lah sekarang saya ini hutang kalau tidak lunas saja, karena Allah maha tahu sepanjang punya hutang. Kalau udah mau ditagih, waduh, ke Allahnya itu memelas merintih.
Tapi sekalinya dilunasi nggak ada lagi memelas kepada Allah. Ya udahlah, jadi hutang terus. Harusnya waktu hutang memelas, lunas hutang, lebih memelas syukur. Seperti Rasulullah kan ibadah tahajud sampai bengkak kaki karena syukur. Jadi begitu Pak. Jangan, kenapa nih permintaan saya telat dikabulnya? Itu terbalik. Tidak mungkin ada telat bagi Allah. Ya, semuanya sempurna. Kalau kita merasa yang kita minta telat datangnya, bukan telat datangnya pertolongan Allah, tapi telatnya kita ngabdi ke Allah. Sholat telat tidak, taubat telat tidak, sedekah telat tidak, ikhlas telat tidak, tahajud telat tidak. Kenapa jadi menunggu dari Allah yang maha baik, yang pasti sempurna waktunya? Justru pengabdian kita yang telat kepada Allah. Dan ingat ya, bahwa pemberian Allah yang paling bagus itu bukan dalam bentuk duniawi. Pemberian Allah yang terbaik itu dalam bentuk keyakinan ke Allah. Jadi kalau kita minta apa tapi dikasih sebaliknya, tapi hati jadi yakin, itu lebih berharga dari yang kita inginkan. Hati yakin tambah oleh Allah istiqomah, udah dapat. Jadi kalau orang dikasih iman yang teguh, keyakinan yang kokoh, bersih, lalu perbuatannya istiqomah, udah dapat itu. Dunia nggak ada apa-apanya lah, cuman bergilir aja sebentar ngaku-ngaku. Gitu ya. Nah, sekarang ada yang nanya, kenapa nggak diijabah? Jangan nanya tentang janji Allah, udah pasti. Tanya tentang diri, halal tidak nih? Jangan-jangan nangis, makanan haram, pakaian haram. Ada yang sholatnya nangis di rumah, tahajud nggak dikabul, ternyata mau kena masjid, dibawa ke rumah, dipakai. Itu kopiah, coba lihat namanya siapa, Samsul, kan namanya Harry, berarti punya orang. Atau kita masuk ke kamar mandi, punya teman, nggak bilang-bilang, pakai pasta gigi, pakai shampoo, pakai sabun, nempel di sekujur tubuh kita yang bukan hak kita. Itu penghalang juga tuh. Nah, lihat, karena yang haram-haram inilah yang akan menghalangi. Dan kalau doa harus benar-benar hati kita tuh bulat utuh, bahwa memang satu-satunya yang bisa menolong itu hanya Allah. Jadi jangan sampai mulut minta ke Allah, tapi hati ke makhluk. Ya Allah tolong, tapi ngarap-ngarap ke makhluk-makhluk. Padahal makhluk kan cuma jalan dari Allah, bukan sumber tapi jalan. Sumber cuma satu, Allah. Nah makanya kalau kita minta ke Allah, kita bisa minta ke orang. Maaf ya, saya pinjam uang untuk bayar sekolah anak. Mulut bisa mengatakan, tapi hati nggak boleh ngarap-ngarap. Hati Allah. Kalau rezeki saya di sini, balikan hatinya. Kalau enggak apa-apa. Ini enggak, itu enggak apa-apa, masih banyak jalan yang lain. Enggak boleh kita jadi putus asa. Kalau kita sakit hati, berarti kita berharap kepada Dia. Kalau kita gelisah, berarti kita berharap kepada selain Allah. Nah kalau doanya ke Allah, berarti dalam kesehariannya juga mantap tuh. Makanya kalau jualan juga, ya wirid saja. Nanti kalau rezekinya udah nawar, nggak jadi, pindah ke sebelah jadi, nggak apa-apa memang rezeki sebelah. Kita mah rezeki nawar aja barusan ya, udah ada pahalanya kalau jujur. Makanya orang tuh jangan suka ngatur semuanya pengen sesuai dengan keinginan kita. Kita mah niat lurus, sempurnakan ibadah, sempurnakan ikhtiar, dan bersih tawakal. Sok doanya juga sempurna. Tapi nggak harus yang kita minta terjadi sesuai dengan keinginan. Yang penting terjadi apa yang terbaik menurut Allah.